Baik, berikutnya sudah kita memastikan setting yang sesuai pada material master record, kemudian juga pada vendor, kemudian kita sudah membuat kontrak sebagai source of supply, kemudian kita juga sudah membuat source list-nya ya, untuk material terkait yang dihubungkan dengan kontrak yang sudah kita buat. Pada latihan 24 ini kita akan mencoba melakukan simulasi proses automatic procurement. Nah, sebelumnya kita coba tampilkan stock and requirement list ya pada material TM500D. Stock and requirement list itu kita tampilkan dengan menggunakan tikut MD04. Ini materialnya ya. Nah, terlihat di sini ya di stock requirement list bahwa material TM500D ini ya masih kosong ya. Nah, kita juga bisa mengecek ya di stok ya MMBE ya. Sebenarnya sama juga ya. Untuk menampilkan memastikan bahwa memang ini stoknya kosong ya, sama. Jadi antara di stok requirement list kemudian juga yang ada di stok yang ada di MMBE ini akan menampilkan hal yang sama ya, cuma di sini nanti akan lebih detail terkait proses procurement ya yang di generate oleh MRP. Berikutnya kita coba jalankan MRP-nya ya. Kita coba jalankan MRP-nya. MRP ini kita jalankan dengan tikut MD03. Jadi di material TM500D A00 ya. Sebelumnya kita sudah setting bahwa ada manual reorder planning ya. Jadi di view MRP. Nah, kita sudah setting ya. Di sini manual reorder point ya, yaitu ketika stok itu di bawah 100, maka ketika dijalankan MRP akan ada proses procurement ya, pengadaan dengan jumlah tetap 300. Ya, seperti itu. Nah, sekarang posisi stoknya adalah 0, berarti kan di bawah 100 ya. Sehingga kalau kita jalankan MRP ya, nanti akan membuat kebutuhan procurement ya, sebanyak lot size-nya itu adalah 300 unit ya, karena fix lot size. Nah, ini materialnya ya, kemudian plan-nya 1000, processing key-nya needs ya. Kemudian create purchase requisition ya. Kita pilih satu ya. Kemudian create MRP list. Oke, kemudian display result ya. Before you save ya. Ini nggak perlu. Baik. Sudah kita isi ya. Parameter-parameter yang ada di MRP ini kita jalankan. Nah, ini untuk mengecek aja. Let's check input parameter ya, kalau sudah yakin kita. Nah, ini menjalankan proses MRP ya. Nah, jadi MRP sudah dijalankan ya. Sehingga kita bisa mengecek kembali akibat dari MRP tadi ke stock requirement list. Sini ya. Kita refresh. Nah, jadi di generate dari MRP tadi itu purchase requisition sebanyak 300 ya. Akibat dari setting di material master manual reorder point planning ya. Di bawah 100 maka akan memesan lot size-nya 300 ya, karena stoknya 0 ya, maka itu di bawah 100 reorder point ya,
sebagai stok batas untuk melakukan pemesanan, maka di-generate lah purchase requisition ya ketika dijalankan MRP sebanyak 300 seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menjalankan dari purchase requisition ini membuat purchase order ya secara otomatis ya, yang sebelumnya sudah kita setting ya, yang semua sudah kita setting. Nah, sebelumnya kita coba tampilkan dulu ya MRP elemen datanya untuk melihat ya. Nah, ini untuk materialnya ya, kemudian source of supply-nya. Source of supply-nya. Nah, vendor ya. Nah, karena sudah ada agreement ya yang sudah kita setting di sebelumnya, source of supply dalam bentuk kontrak ya untuk material ini. Ketika ada purchase requisition, maka vendornya sudah ditentukan vendor ini ya. Baik. Nah, sekarang kita coba jalankan PO ya, otomatis dari purchase requisition. Kita jalankan dengan menggunakan transaksi ME59N. Ini ya, ini purchasing group-nya, kemudian vendor, purchasing organization, plan ya. Baik, yang lainnya sudah sesuai ya. Detail lognya di sini kita isi 2. Ya. Kemudian set purchase requisition to close ya. Nah, ini juga kita setting 2 ya. Always. Baik. Nah, kita jalankan ya. Nah, di sini akan ada pesan purchase order successfully created ya. Nah, requisition juga successfully converted. Berarti kita sukses membuat PO ya secara otomatis dari purchase requisition ya. Nah, kita bisa mengecek kembali ya. Nah, di sini kan statusnya masih purchase requisition ya. Di stock and requirement list-nya kita coba refresh. Nah, sekarang sudah berubah. Jadi statusnya sudah purchase order ya. Dengan order quantity-nya itu adalah 300 ya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita display elemennya. Ini adalah nomor PO ya. Nomor PO-nya. Kita tampilkan. Nah, ini PO-nya. Ya. Ini PO-nya. Nah, ini invoice-nya. IRS ya. Jadi sudah secara otomatis nanti settlement buat invoice. Ini juga GR based invoice verification. Nah, sudah dibuat PO-nya. Nah, kita kembali ke stock requirement list. Baik. Itu mungkin ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan ya terkait pembuatan PO secara otomatis ini.